radhiyallahu ankum qala al-muallif hafizallah, sampai kepada halaman berapa ya? Lima 15 ya. Taharri al-iftari itu ala halalin. Taharri al-iftar ala halal. Orang puasa itu taharri, berusaha. Al-iftar, berbuka. Orang puasa itu perhatikan penting. Apa itu? Berusaha saat berbuka ala halalin, makanannya yang halal. Halal, pastikan yang halal. Jangan sembarangan untuk berbuka. Membuka puasa sampai tengah puasa dan menutup puasa itu dengan yang halal. Yang halal betul, perhatikan ini halal nggak? Diajak buka, rumah siapa ini ngajak buka? Kerja apa ini yang ngajak buka? Siapa yang ngasih buka? Perhatikan, tahari ala halal. Pernah guru saya diajak berbuka di rumah seseorang, diundang. Di saat lagi bicara-bicara, ditanya, bapak kerja apa? Ternyata kerjaannya nggak halal. Maghrib nggak minum, nggak makan di tempat itu, pulang, selesai acara pulang. Tahari ala halal, penting berusaha saat berbuka, pastikan berbuka dengan yang halal. Yo, penting ini. Gak asal makan, gak asal berbuka. Sayang puasamu kalau sampai puasamu ditutup dengan yang haram, makanan yang syubhat, makanan yang gak jelas. Sayang. Maka dikatakan taharril al-iftar ala halal, berusaha saat berbuka dengan sesuatu yang halal. Kama qala al-Imam Abdullah bin Husain ibn Tahir fi Hadiyatus Siddiq. Apa kata beliau? Waftir 'ala al-halali ya talib al-kamali. Waftir 'ala al-halali ya talib al-kamali. Ada ketemu? Waftir, dan berbukalah alal halali, atas makanan minuman yang halal. Ya talibal kamali, wahai anda yang mencari kesempurnaan. Tidak akan mungkin dapat kesempurnaan kalau tidak dengan yang halal saat berbuka. Berbukalah dengan yang halal. Waftir alal halali ya talibal kamali. Ya, lembaran kedua terakhir. Lembaran kedua terakhir. Lembaran kedua terakhir. Dari atas baris keempat. Baris keempat dari atas. Waftir 'alal halali ya talibal kamali. Waftir, dan berbukalah anda 'alal halali, di atas makanan yang halal. Ya talibal kamali, wahai anda yang mencari, yang menginginkan kesempurnaan. Anda akan mendapatkan puasamu sempurna saat anda ditutup dengan buka yang halal. Begitu para ulama. Seorang wali besar mengatakan, kalau ingin dapat yang sempurna, dapat yang baik, dapat yang indah dengan puasamu, apa itu? Waftir 'alal halal, berbukalah dengan yang halal. Ustaz, memang ada orang berbuka dengan yang haram? Ada, dan banyak.
Saya pernah ngajar di Sunter. Itu jadi dia cerita kepada saya, itu mudminu khamrin, dia pecandu minum, mudminu khamrin, minumannya setiap saat khamr. Bahkan dia katakan di kulkas saya itu full khamr isinya. Waktu bulan Ramadan saya puasa, azan maghrib datang, pertama kali yang saya lakukan adalah saya buka minuman, saya buka dengan khamr. Jadi bukanya pakai bir. Jadi bukan kolak, bukan teh manis, bukan jalan, bir. Puasa. Ajib, anda bilang. Ya itulah. Bukanya pakai bir, ajib. Ya, bagaimana puasa akan diterima kalau kamu masih belum bisa meninggalkan apa yang diharamkan Allah? Daripada enggak daripada paksakan. Segala sesuatu harus dipaksakan. Ya, waftir 'alal halali ya talibal kamali. Yang ke-16 sunnahnya lagi, at-tawsi'atu 'alal iyali. At-tawsi'atu 'alal iyal. Kalau puasa itu tausi'ah. Tausiah itu melonggarkan, memberikan sesuatu yang lebih, alal iyali, atas keluarga. Ini bulan puasa nih, coba yang bapak lihat di meja bapak, Ramadan sama nggak dengan kalau nggak bulan puasa? Sama nggak bulan puasa kalau nggak bulan puasa? Enggak, pasti bapak lihat di meja bapak tuh sesuatu yang nggak ada dan yang hanya ada di bulan puasa. Punya ini, punya ini, punya ini. Dari mana itu? Beli apa kagak? Beli. Dari mana belinya? Duit bapak. Lah kalau bapak nggak kasih lebih, nggak ada itu pak. Dan sunnah memang saat Ramadan itu at-tausi'ah, melonggarkan sesuatu yang diberikan alal iyal kepada keluarga, menikmati lebih daripada hari-hari biasa. Ini Ramadan Karim, Ramadan yang mulia, bulan baik. Berikan sesuatu yang lebih untuk anak istri, apalagi untuk sahur, biar semangat sahurnya gimana. Dilihat, ya, empel lagi. Masa bang, nggak ada, gue tidur aja dah. Udah bangun orang jadi itu sahur. Gini-gini lah. Apa sih malu? Ya Allah, udah dah. Orang semangat gua. Tidur lagi. Bagaimana bapak akan kaget kalau ngasih duitnya agak ngaget-ngagetin? Ya emang itu duitnya pas segitu. Lah bapak minta lebih. Duitnya yang dikasih segitu. Bini udah keder itu. Diapain? Kemarin tempe diolah ini, sekarang diorek, sekarang disemur, tempe-tempe lagi. Namun duitnya segitu, beli gas, beli minyak, beli beras, semuanya di situ. Bapak minta beliin apa? Gorengan, beli ini. Mana gini doang, lah duitnya masa gitu pak. Makanya kalau bapak pengen lebih, tausi'ah itu dilonggarin, dibanyakin dikit, ngasihnya lebih daripada hari-hari biasa. Kalau pengen ada sesuatu yang lebih di meja, kalau pengen ada sesuatu yang lebih di saat sahur, sayur timun lagi. Temennya orang ada kan dia orang dirian. Memang enak sekali-kali mata sayur timun sekali-kali. Kalau saban malam itu lah bosan juga. Jangankan bapak juga gitu. Ahli surga itu
Itu apa namanya? Allah selamat. Bani Israel minta makan dari surga, dikasih manna wassalwa. Manna wassalwa. Apa katanya? Bosan lah yang lain ke, minta kacang, minta timun, minta. Ya Allah, itu manusia Pak, sifatnya bosan. Didatangkan makanan dari surga, manna wassalwa, bagian. Dia bilang lama-lama dia bosan katanya. Bani Israel. Bani Israel begitu minta Coca-Cola, Aqua. Jadi buat kita di masjid beli yang lain. Ya, kalau ngasih ke masjid produk Islam, kasih minum santri kayak atau di luar kayak atau apa, mulai dari kita. Ya, kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain, paling nggak kita berbuat sesuatu. Terutama di masjid nih. Kalau acara beli jangan itu. Biar yang Islam banyak. Santri mahal dikit biarin buat orang Islam. Karena orang Islam nanti coba Bapak sekarang nih. Saya kalau beli sesuatu di sana nih, material ya apa namanya? Allahumma shalli sebelum terawan. Material apa namanya itu? TB 55. Itu kalau beli di sana, kadang-kadang Ustaz nggak usah bayar. Kadang-kadang ini saya sedekah. Ada sedekah orang Islam. Orang Islam begitu. Kalau mau kemana sedekah? Kalau buat orang Islam juga. Kalau kita beli sama orang Islam, warung-warung orang Islam, gimana? Sedekah kita juga. Nah kalau kita beli orang kafir, nggak akan sedekah sama orang Islam. Beli sama tetangga. Jangan ngutang sama tetangga. Beli ke Indomaret. Lagu kita tuh, perak lagunya. Kalau punya duit, apa yang Pondok Timur? Indo. Yang duit dikit. Dan lagi cekak. Wah, beli ini. Tulis dulu ya. Tulis dulu. Katanya kagak dikasih ngomong, kira tulis ke sini loh. Udah gua tenteng-tenteng depan gua. Baca Indomaret apa mar? Iya. Ya Allah, beli dari kita. Beli produk kita. Makanan dibuat dari masjid. Minuman-minuman kalau ada acara, ya beli yang Islami. Ya buat dari orang Islam untuk orang Islam. Ya, saling menguatkan ekonomi Islam. Kita kalau bukan kita siapa lagi? Karena pengkonsumsi yang paling terbesar umat Islam. Bagaimana orang-orang Islam akan besar kalau sendiri alergi nggak mau beli produk orang Islam? Ya kita sendiri orang Islam, pakaian Islam, belinya yang Islam. Ya, begitu menguatkan ekonomi orang-orang Islam juga, sama-sama orang Islam. Kemudian orang nomor 17, orang puasa itu apa? Tarkul lagwi, meninggalkan laga itu yang kagak ada gunanya. Bang, jangan puasa main catur, jangan mau nunggu buka muter-muter. Itu lagu lama itu, buang itu lagu-lagu itu. Mana Pak? Ngabuburit, gading. Buras itu pahala buras pahala. Di gading lihat apa Bapak matanya? Apa baik dilihat? Yang hijau, yang hitam, yang belang, Bapak lihatin. Habis yang ada tekor puasa kalau saat dari mulai subuh sampai maghrib tarkul lagwi, tinggalkan yang kagak ada gunanya. Jangan isi puasamu dengan sesuatu yang gak ada manfaat. Saya yang puasa ini main ludo, main halma, baca komik, main game. Dulu kan kita gitu, baca Petruk, seharian tentang es, baca. Itu bang mulai zaman dulu itu lagu lama jangan diputer. Oping ho dibaca. Wow, habis ganti lagi sewa beli. Zaman dulu itu udah tarkul lagwi, yang tidak manfaat tinggalin. Isi ngapain? Baca Quran, selawat, i'tikaf. Begitu. Ramadan, orang puasa itu ibadah yang baik.
tambahi dengan ibadah-ibadah yang lain yang baik. Jangan diisi jangankan yang maksiat, yang kagak ada gunanya tarku, tinggalin yang tidak manfaat. Saat Bapak lagi puasa, mau Senin Kemis, mau puasa apapun, semua yang tidak manfaat tarku, tinggalin. Iya, tinggalin. Lagi puasa, ya kan? Apa yang suka Senin Kemis, isi Senin Kemisnya dengan baik. Yang puasa Daud, yang puasa apa, ibadah lagi puasa apa? Tarku, tinggalin, lakuin yang tidak bermanfaat. Jelas ini? Ada yang mau tanya sebelum lanjut? Ya Bang. Itu Guru. Ya. Saya biasa kalau Ramadan punya target nih, baca Waqiah sebulan tamat. Ada pahalanya gitu? Baca apa? Kitab Waqiah. Ya. Baca apapun itu termasuk alfiah kitab nahwu. Ya bagus. Kalau di Jawa itu ngaji sama guru kitab nahwu alfiah. Tapi jauh lebih bagus lagi kalau seandainya kita isi kitab-kitabnya kitab-kitab rohani. Itu kan kitab-kitab nahwu, kitab alat. Apa kita baca? Ihya. Ya, itu ihya kita tasawuf yang nambah lagi nanti akan bagian puasa yang baik apa. Terutama kalau mau baca-baca tuh baca yang terkait dengan puasa. Kalau Ramadan baca hal-hal yang tentang puasa. Apalagi tentang zakat. Tentang apa? Untuk menambah wawasan kita seputar bulan puasa. Bagus. Tahu jauh lebih bagus lagi kalau kita tasawuf hati, semangat ibadah, semangat zikir, semangat sholawat, semangat kita baca buku itu. Jadi nggak apa-apa kalau jangan ditinggalin, ditambah lagi sama yang lain. Pak, ini ya Bang. Kenapa? Karena kitab ilmu alfiah, kitab alat, tata bahasa. Ya, dengan alfiah kita akan tahu. Alfiah itu nantinya membaca apakah dibaca a, apa i, apa u, gitu. Kalau perubahan-perubahan kata nanti di kitab sharaf dari fa'ala yaf'alu itu sharaf. Kalau huruf akhir, harokat akhir apakah dibaca a, dibaca i, baca u, itu namanya di nahwu. Alfiyah, jurumiyah dan macam-macam lah dalam kitab nahwu. Bagus. Namun nanti ditambah lain dengan kitab-kitab yang di sini. Baik, apa lagi? Jelas ya? Wal musyatamah, memaki, mencaci, memaki, musyatamah. Jangan inti gampang maki-maki orang terus. Inti lagi puasa, sayang, tahan. Yang enggak manfaat tahan, termasuk musyatamah, caci maki. Fa in syatamahu ahadun, kalau ada seseorang mencaci ente, memaki ente, nanti lagi puasa, fayatadzakkar biqalbihi, maka ingatkan di hatinya, hatimu tuh, ingetin, ada orang maki-maki lagi puasa, di hati, annahu shaimun, annahu shaim, kamu lagi puasa, jangan dibalas makian, cacian, emang gak gampang. Maka dikatakan wasabru sawabuhul jannah, hanya surga balasan orang yang sabar. Sabar itu gak gampang, sabar itu mudah diucap, prakteknya sulit. Dimaki orang dia suruh sabar, bilang nanti lagi puasa. Tar maghrib, jangan juga. Jangan bilang tar maghrib, tak gue balas, jangan. Tar gue puasa. Fayatadakan, ingatkan hatimu, kamu lagi puasa, jangan balas makian dengan makian. Jangan malas cacian dengan cacian. Tapi apa? Ingatkan hatimu, lembutkan hatimu, sabar, tahan. Inni shaim, saya lagi puasa. Jelas itu? Ya? Ada baik itu kadang-kadang yang bikin marah. Faedah. Nah, faedah nih, ilmu nih. Qala al-Imam Abu Hamid, berkata al-imam yang disebut dengan panggilannya Abu Hamid,
Abu Hamid Al-Ghazali, yang sering kita dengar Al-Imam Ghazali, namanya Ahmad ibn Ahmad, namanya Ahmad bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad, dari kakek bapaknya engkaunya Ahmad bin Ahmad Al-Ghazali. Apa kata beliau? Yang qasimu terbagi, yang qasimu terbagi, pindah ke lembaran selanjutnya. Set, lembaran terakhir ya, lembaran terakhir. Setelah ini mau ganti bab apa, Bang Guru? Bab apa setelah ini? Taharah kali. Hah? Oh. Dari awal. Nah itu ada nanti Tara. Nanti kalau mau beli kitab ya dari awal ya, sepakat ya. Dari awal, berarti dari awal Bang. Nanti kita fotokopi dari awal. Nah, karena kemarin kan memang momen-momen puasa, melanjutkan puasa, nanti insya Allah dari awal, dari taharah dan sebagainya. Karena masih melepetan juga kita. Ya bener. Memang nggak ngaji dari tengah. Cakep. Jangan kita semangat ibadah, ilmunya di belakang. Jadi bagaimana kita akan benar ibadahnya? Di belakang ilmunya. Ilmu di depan, panduan. Kiri, kanan. Berarti ilmu. Cakep, sepakat ya. Kita akan dari awal. Sabar ya ngajinya. Kok nggak kelar-kelar? Banyak itu gitu. Ini aja nggak kelar-kelar. Puasa cuma berapa lembar. Jadi kita insya Allah setelah selesai lembaran ini, kita kembali dari awal tuh nanti, sesuai dengan bab, dari bab air, bab apa, ya, insya Allah. Lanjut. Yang qasimu terbagi, as-saumu puasa itu ila salasati aqsam. 3 bagian. Salasati aqsam, ada 3 bagian terbagi puasa itu. Kalau kita lihat semua manusia yang puasa, ada 3 manusia. 1, shaumul umum atau puasa al-awam, puasanya orang awam. Maka kalau kita semua panggil orang yang puasa, kita akan dapatkan puasa orang awam, atau sebut namanya puasa al-umum, puasa umumnya kebanyakan orang. Bagaimana kebanyakan orang? Wahwa saumu, puasanya itu banyakan anil mufattiran, puasa cuman kagak makan gak minum, itu doang. Al-mubtilatil saum, dia puasa cuman tidak melakukan yang membatalkan puasa. Ini banyakan orang puasa masih ngomongin orang, puasa apa baik dilihat, puasa bohong. Ini kebanyakan. Mayoritas orang Islam puasanya masuk kategori nomor 1. Puasa namun puasa orang awam, sekedar puasa, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan dengan istri dari subuh sampai maghrib. Ini kebanyakan masuk kategori puasa namanya puasa al-awam atau al-umum, puasa umumnya, puasa kebanyakan orang, begitu. Nah, apa? Ya udah puasa kadang-kadang, bahkan mohon maaf, ada orang puasa nggak sholat, ada puasa masih juga yang berbuat haram, puasa ya jelek-jelek juga masih banyak dikerjain. Ini puasa kebanyakan orang menurut Al-Imam Ghazali. Yang kedua, shaumul khusus, naik peringkat nih. Puasa khusus namanya al-khawas. Puasa yang lebih hebat lagi. Wa huwa shaumu 'anil ma'asi. Selain dia tidak makan, tidak minum, dia tidak maksiat. Naik, dia tidak maksiat. Jaga matanya, jaga telinganya, jaga kakinya, jaga tangannya, jaga pandangannya, jaga hatinya. Ini puasa yang lebih berat. Puasa selain nomor 1 dikerjakan, nomor 2 ditambahin
Apa? Dia tidak maksiat, menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Lebih hebat lagi nih. Nomor 3 namanya khususil khusus. Khususnya khusus. Apa kalau kelas tuh? Kalau kelas pertama kelas apa nih? Kelas ringan. Kalau kelas-kelas yang apa? Eksklusif. Yang nomor 3. Yang paling mahal eksklusif. Apalagi pertama apa? Kelas-kelas terik ya kalau orang awam. Ekonomi, benar. Kelas ekonomi yang pertama. Yang kedua abang? Bisnis. Iya, bisnis. Alan dikit. Nomor 3 eksekutif. Benar, kalau dari gitu, ekonomi, bisnis, eksekutif ini nomor 3. Apa itu puasa eksekutif? Atau sebut khawasil khawas, wa huwa saumu amma siwallah. Meninggalkan semuanya kecuali Allah. Semua ditinggalin kecuali Allah. Semua yang tidak terkait Allah ditinggal semua. Enggak, kerjaan apa semua udah enggak ada gitu. Semua hanya Allah, 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 Allah. Puasa, sholat, Quran. Udah gitu-gitu doang udah sebulan. Ustaz, laki bininya gimana? Itu udah beres semua itu, udah rapih udah. Iya, sebagaimana saudara-saudara kita zaman tabligh saat meninggalkan udah ditinggalin semua itu. Buat bininya, buat apa? Udah rapi subar pergi. Nggak akan ninggalkan, nggak kenapa? Nggak boleh lah. Ninggalkan sementara di rumah labakan. Jangankan khuruj untuk jamaah tabligh. Haji akan menjadi dosa kamu pergi haji sementara kamu tidak, yang kamu tinggalkan nggak dikasih papa, dosa. Kamu bini mana bang, mana bapak pergi haji ninggalin papa, kata tinggalin Allah doang. Wah, tinggalin Allah doang. Ente bukan sahabat, ente bukan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tinggalin Allah doang, cukup Allah kamu saya tinggalkan bu, saya pergi haji. Ya salam, omongan ente omongan kelas berat, ente kelas teri. Jangan niru kelasnya, bukan kelasnya. Ya, jadi insya Allah jangan tinggalkan kalau belum rapiin dulu. Sama ini juga orang-orang udah sebulan itu hanya untuk Allah. 11 bulan dia cari, sebulan dia udah bisa lah. Apa sih yang nggak bisa? Diprogram. 11 dia cari, sebulan full udah. Hanya untuk Allah. Wajib zikir, sholat lagi, baca Quran lagi. Makanya eksklusif dapatnya nilai. Jangan samain sama yang kelas ekonomi. Fasilitas juga beda nanti di sana. Ya kan? Itu makanan buat yang depan. Kita orang dapat Pak, dapat ekonomi kita, dapat duduk aja udah bagus. Begitu Pak. Namanya eksklusif, eksekutif. Puasanya meninggalkan segalanya kecuali Allah. Kelas berat. Bisa kira? Ya bisa lah. Kenapa nggak bisa kalau mau? Walaupun berat kerjaannya pasti berat bayarannya. Bayarannya sama yang bisnis beda, apalagi sama ekonomi lah jauh. Ekonomi amburadul ini. Jelas ini? Jelas. Lanjut apa yang mau nanya? Lanjut ya. Sekarang yang makruh nih, makruh hatus saum, segala sesuatu yang dibenci saat Anda berpuasa. Samania, segala sesuatu yang makruh saat puasa. Sama nih ada 8. Pertama al-alq, pakai ain, al-alq. Apa itu? Madghuhu, menggigit, mengunyah. Biduni an yanfasila minhu syai'un ilal jawf, dengan tanpa belahannya ada yang masuk. Jadi membelah sesuatu, digigit,
tapi belahannya nggak ada yang masuk. Ya, kira-kira gigit apaan? Lagi puasa? Hah? Botol. Ilak masuk sekropnya. Hah? Menggigit sesuatu dengan tanpa gigitannya ada yang masuk. Gigit apa kira-kira? Gigit apa kira-kira? Hah? Menggigit sesuatu yang sekira sesuatu yang digigit saat terpisah itu ada yang masuk, nggak ada. Apa itu? Bukan timun suri bang. Lah timun suri sedep itu gigit. Hah? Nah, wa illa kalau ada yang masuk gigitannya sara muftiran, jadi batal. Menggigit sesuatu ketika sudah dapat tergigit, belahan itu jangan apabila ada yang masuk batal. Pikirin dah nanti di rumah. Gigit apa ya? Tolong isi komen katanya. Gigit apa kira-kira? Masuk ke mulut pak, ke sini. Oh, ya, kalau enggak masuk ke dalam perut, ketelan. Ya kan, jangan sampai sesuatu belahannya yang sudah tergigit sampai ketelan. Kalau masuk aja kan enggak masuk ke sini maksudnya, ketelan. Jangan sampai satu yang belahan itu sampai tertelan. Nah kalau sampai tertelan batal ini. Karena inti lagi puasa, kok coba-coba gigit-gigit sesuatu. Kalau bahasa kita digarot. Nah, waktu digarot, waktu digigit kan ada yang pecah. Jangan sampai satu pecahan itu tertelan. Ada nanti Pak, nanti nomor 2. Nomor 2. Nomor 1 dipaham nih. Jadi menggigit sesuatu, membelah sesuatu, jangan sampai belahan yang kita sudah belah ada yang tertelan. Nah, bila mana tertelan batal. Jelas ya? Nah, nomor 2, zauqut ta'am biduni hajatin, mencicipi makanan padahal ente tidak punya hajat. Ngikut-ngikut. Masak apa mak? Sop. Ente nggak perlu. Kalau ibu ente perlu, karena ibu ente yang bagian masak. Ente kepo. Iya. Wah kalau semangkuk parah itu. Nambah lagi menasi. Nah, mencicipi sesuatu tanpa inti punya hajat makruh. Ma'adami wusuli syai'in, dan itu pun dengan catatan yang dicicipi nggak tertelan. Yang dicicipi nggak tertelan. Ilal jauh. Kalau masuk ya batal. Wa amma li hajatin, tapi kalau punya ada kebutuhan untuk itu, fala yukrah, maka hukumnya tidak makruh. Ibu-ibu yang lagi masak, dia punya butuh itu, karena ini bakal disajikan untuk keluarganya. Kalau kurang garam, kurang kemanisan, dia kan tahu dengan itu. Tidak makruh mencici makanan yang penting tidak ditelan. Begitu. Jelas ini. Kalau inti yang nggak punya keperluan, nggak ada urusan, ngikut-ngikut, makruh. Itu pun kalau nggak ada yang ketelan, batal puasamu kalau sampai ada yang ketelan. Begitu. Jelas ini. Yang ketiga, al-ihtijam. Ihtijam, bekam, makruh. Wa ikhrajud dam. Apa itu ihtijam? Mengeluarkan darah, bekam. Fayukrah, maka hukumnya makruh. Khurujan minal khilaf. Karena di situ ada apa? Ada beda pendapat ulama. Ada yang bilang membatalkan. Makanya Pak, agar kamu tidak masuk ranah perdebatan, jangan membekam saat lagi
puasa karena hukumnya makruh. Bahkan ada pendapat membatalkan. Ada yang bilang batal, ada yang bilang enggak. Namanya khilaf, perselisihan pendapat ulama. Agar kamu tidak menjadi bahan perdebatan, maka janganlah kamu membekam dirimu saat kamu dalam keadaan puasa, walaupun bekam itu sunnah, tidak dalam keadaan puasa. Wali'annahu, kenapa selain makruh? Yurisud da'fi, akan menyebabkan kamu jadi lemes. Ada yang dikeluarin lagi puasa, udah lama mah teh manis dah, lemes banget ini, kunang-kunang. Emang lo lapar. Makruh hukumnya menyebabkan menjadi lemes kalau ente bekam saat dalam keadaan puasa. Entar habis taraweh mau bekam, panggil orangnya. Wa kama tukrahul awul hijama, sebagaimana kamu makruh berbekam, yukrahu lahu, maka makruh buat dia juga an yahjuma ghairau, membekam orang. Berbekam makruh, membekam orang juga makruh. Paham deh? Ente jadi objek makruh, menjadi pelaku bekamnya juga makruh. Sebagaimana kamu berbekam makruh, maka makruh juga kamu membekam orang. Jelas ini? Bantah? Abang? Ayo Pak. Suntik itu suntik di mana dan suntik apa? Oh, nggak apa-apa itu. Iya, vaksin kemarin nggak batal, ya, nggak batal karena yang disuntikan bukan urat itu, apa salep apa itu? Ya, kalau di sini, mohon maaf, di pantat nggak batal. Nah, tapi kalau diinfus batal, diinfus batal. Lah kenyang tuh, tahu baik. Lah kenyang. Tadi abang ngeloyo tadi udah nggak sadar, sekarang sehat, kenyang, infus, pengganti Pak Bandar. Jelas ya? Ya Pak. Yuk Bu. Apa? Donor darah. Donor nggak batal. Tapi jangankan itu, nanti Bu bisa makruh, bisa benar makruh. Lebih baik ditinggal. Ya, yang buat nanti yang donor menjadi lemah. Yang bekam saja nggak begitu banyak, makruh, apalagi donor. Maka kalau bisa nanti donor sebelum atau setelah puasa, begitu menjaga. Baik. Ya, dalam posisi darurat. Iya, dalam posisi darurat. Dalam posisi darurat, oke. Ya, urgent. Lalu sebut dalam bahasa disebut daruri. Oh ya, nggak boleh enggak. Apalagi menyelamat nyawa orang. Baik. Nah, kalau dalam kondisi normal yang biasa aktivitas rutin, sebaik ya sebelum sahur atau setelah sahur atau setelah buka. Nah, gitu. Lain dengan urgent. Baik. Nggak batal. Obat penetes mata nggak batal. Memasukkan obat tetes ke mata nggak batal. Baik. Wa yukrahul alaq wa zawqun wa ihtijam wa majju. Sekarang yang keempat, majjul ma ba'dal iftar. Ini penting nih, nggak tahu nih kita sering. Air masukkan, dimuncratin lagi, itu nggak boleh.
Namanya majul ma. Apa Pak namanya? Enggak, ini lagi mau buka, lagi buka. Ba'dal iftar lagi buka. Pertama kali kita minum, nggak enak mulutnya, buang, nggak boleh. Iya, dikumur-kumur kan dibuang, nggak boleh. Makruh, jangan. Ya, dikira itu cakep banget, nggak cakep. Oh, di kebersihan, nggak bersih. Jangan begitu. Langsung minum aja. Air yang pertama kita masuk itu langsung masukin. Jangan pakai dikumur-kumur kemudian dibuang. Makruh. Namanya majul ma, mancrotin air, memuncratkan air. Apa bahasa Indonesia yang bagus sih? Nah, kalau ini buangnya itu Pak. Kalau kumur-kumur kegiatannya itu, buangnya itu apa namanya? Nyemburin air. Namanya majul ma, mancrotin air. Apalagi bahasa kita, ayo dah. Ya. Itu dah, ayo dah. Keluarin yang punya bahasa. Itu Bang Haji. Namanya majul ma. Namanya majul ma. Itu makruh. Ai ikhrajuhu minal fam. Kata-kata majul ma, mengeluarkan air dari mulut. Itu majul ma. Fayadhhab ma bihi min barakatis saum. Kenapa? Karena kalau kamu buang air yang menghilangkan keberkahan puasa. Subhanallah, menghilangkan keberkahan puasa. Keberkahan puasa itu ada situ, biar masuk semuanya, jangan dibuang. Ilmu. Kita nggak akan tahu kalau nggak ngaji. Menghilangkan keberkahan puasa kalau air yang masuk dibuang. Dikeluarin lagi, makruh. Nah, jelas ini. Kama qala sahibu Safwati Zubat, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Safwatuz Zubat. Ini jadi bait-bait syair memudahkan kita untuk mengingat. Wa yukrahul alaq wa zawqun wa ihtijam wa majma'in 'inda fitrin min siyam. Ini bait-bait syair dibikin oleh para ulama untuk memudahkan apa saja sih yang makruh, dibikin dirangkum menjadi bait syair. Wa yukrahul alaq, maka makruh namanya al-alaq. Apa al-alaq? Halo? Apa al-alaq? Al-au. Bahkan kita berpegang. Saya tidur dulu dah. Lah itu ada kitabnya. Al-awal-awal al-alaq apa itu? Menggigit sesuatu, mengunyah sesuatu dengan tanpa tertelan, dengan tanpa menelan. Itu mah al-alaq, itu ada. Lah, Bang Haji pada kemana orang ini? Assalamualaikum. Ada orang? Nggak tidur. Lah orang kayak banyak orang yang jawab. Iya. Lagi diliatin. Ngeliatin apa Bang Haji? Ya elah. Ya salam. Ya Allah. Di Quran ada nggak al-alaq? Surat al-alaq ada nggak? Ada nggak surat al-alaq? Itu al-a'la. Sabbihis namanya al-a'la. Al-alaq ada nggak? Iqra. Namanya surat apa itu? Al-alaq. Tulisannya sama apa enggak? Yang punya HP dilihat. Quran surat al-alaq. Pakai qaf. Apa artinya al-alaq? Yang pakai qaf. Hah? Segumpal darah. Kalau ini mengunyah. Al-alaq. Pakai ain, pakai kaf. Kalau yang di Quran surat al-alaq pakai kaf. Tuh. Beda huruf, beda arti. Ini al-alaq, ana al-alaq. Jelas ini. Wa zauqun. Zauqun itu mencicipi. Wahtijam, bekam.
wa majma'in, memuntahkan air, inda fitrin, saat berbuka, min siyam, dari orang yang puasa. Ini semua makruh. Wa yukrahul alaq wa dzauqun wahtijam wa majma'in inda fitrin min siyam. Digampangin sama ulama. Tuh, di antara yang memakruhkan orang puasa, al-alaq, zauqun wahtijam wa majma'in, 4 tuh di sini. Alaq, zauqun wahtijam wa majma'in. Mengunyah, mencicipi, berbekam, memuntahkan air. Itu semuanya yang makruh. Yang kelima, al-ghuslu bil inggimas walau kana al-ghuslu wajiban. Mandi dalam keadaan inggimas, nyelam. Nyelam, Pak Haji. Kalau berenang doang enggak, nyelam. Berendam, nyilem. Iya. Mau di kali, mau di kolam, nyilem. Itu makruh. Walaupun mandinya mandi wajib. Walaupun mandinya mandi wajib. Nyilem. Mohon maaf, kentut di dalam air batal. Kentut di dalam air, Pak. Kenapa kentut terbuka? Ada yang masuk, lep. Disedot lah. Iya. Kentut terbuka tuh. Otomatis ada yang masuk. Abas 2 tetes, 3 tetes. Kok segeran lah, iya ada yang masuk. Batal. Jadi nyilem saat mandi, termasuk mandi wajib pun makruh kalau lagi puasa. Yang keenam, biar dikit lagi ya, tanggung nih. As-siwak, pakai siwak. Pakai ba'da zawal, kalau sudah zuhur. Jadi kalau lagi puasa, siwakan itu saat zuhur udah makruh. Kalau sudah zuhur nggak siwak lagi. Duha pasti pakai siwak. Salat subuh pakai siwak, sunnah. Pakai terus. Tapi kalau sudah zuhur berhenti, nggak siwakan, makruh. Siwak makruh. Kalau sudah masuk waktu zuhur, nanti siwakan lagi sholat maghrib, taraweh. Sama dari zuhur sampai maghrib, Bang. Asar nggak boleh, makruh. Nah, jelas ini. Makruh siwakan kalau sudah zuhur. Saat Anda dalam keadaan puasa. Dalam keadaan puasa. Kalau nggak puasa mah 24 jam siwak. Sunnah. Ya. Jangan mengaku sunnah kalau nggak punya siwak. Jangan mengaku sunnah kalau nggak punya siwak. Siwak sunnah. Ya. Orang yang mencari siwakan. Halo. Termasuk tadi al-alaq. Termasuk ya kan, siwak kalau baru masih asli kan perlu diinin kayak sikat gigi. Nah, tiba-tiba apa namanya, serpihannya, potongannya ketelan, batal. Termasuk menggigit-gigit siwak. Nah, kulit-kulitnya sampai ketelan, batal. Mana kagak enak, batal. Lagi terekelan masih. Apa terekelan, Mbak? Teradahan. Iya, puasa apa bahaya digigit-gigitin. Iya. Jadi termasuk menggigit siwak untuk mendapatkan seperti bulu-bulunya sikat gigi biar megar. Kan ada kulit-kulitnya, ketelan, batal. Nah, termasuk, jelas. Langsung dah, nomor 7 biar cepat. Kasratus syiba, kekenyangan. Lagi buka sampai lepas sleting,
Begak. Ayo bang, tak dulu ah. Bang, begitu. Loh, kemelekaran bang. Iya. Allah. Ngapa sih? Malu masaknya anak semua yang lagi buka. Gua kalap katanya. Dimakan semua. Kasratul syiba. Kekenyangan berlebihan. Makruh. Wan naum. Tidur-tidur mulu, kebanyakan tidur. Makruh. Kebanyakan makan, kebanyakan tidur. Makruh lagi puasa. Gua orang berasa puasa, lah tidur. Lah ada dia puasa, dia lagi ngamplek, dia ngojek puasa. Gak mau gue capek banget, gue kagak. Lu kemana? Gue tidur, dia pantas. Dari subuh sampai zuhur. Habis sholat zuhur tidur lagi asar. Asar tidur lagi jam 5. Mandi, nungguin buka sejam. Orang berasa gua, lah puasa sejam doang. Ajib, ajib. Emang duitnya banyak, senang. Orang nyari ke duitnya nggak habis. Nah karena semuanya ada, dia punya ini bobok baik. Makruh. Apalagi yang kagak punya duit, agak boleh. Pendaringan orang ada buat makan, orang tidur baik, lagi alasan puasa. Nggak boleh, jangan dijadikan puasa alasan. Yang banyak duit dia orang boleh tidur baik. Karena bulan puasa bukan bulan tidur, bulan ibadah. Banyakin ibadah, jangan banyakin tidur. Apalagi orang punya duit, keluar. Allah. Iya. Buat apalagi udah akhir-akhir bulan tak mau berpuasa, mau salin. Anak bapak tidur baik, enam baju bocah belum beli. Ya Allah, lah ngenes. Iya, lah tidur baik biangnya. Ya. Kenapa? Karena akan menghilangkan keberkahan puasa. Makan kebanyakan, dia akhirnya nggak merasakan orang lapar. Sementara orang puasa itu untuk merasakan seperti yang dirasakan orang nggak makan. Kita kan cuma menunda makan saja kalau gitu. Nggak ada susah-susahnya. Hanya tinggal hitungan jam doang, setelahnya habis selesai. Sementara mereka yang di luar 24 jam lapar. Nah, intinya nggak merasakan itu, rasakan apa yang dirasakan dia. Apalagi dibandingkan Palestina jauh. Yang nyari makan ditembak. Iya kan? Allah. Begitu abang kita. Nomor 8 terakhir dah ini. Tanawulus syahwat. Ya. Apa itu? Syahwat nafsu. Al-mubahat, ngerjakan nafsu yang mubah, yang boleh. Tuh. Melakukan sesuatu yang syahwat, yang mubah, yang boleh. Yang haram nggak boleh. Apa itu? Al-mashmumat, yang dicium-cium, mencium makanan. Sate, mantap. Makruh. Apa tuh? Mengikuti nafsu yang mubah. Di antara apa? Nafsu mencium, mencium-cium makanan, makruh. Orang masak ke dapur mulu. Romanya sedap ini, namanya mashmumat, mencium. Ya. Enggak, itu kan dia punya hajat, Pak. Dia inhaler, dia lagi pilek, mencium. Dia punya hajat. Ya kan? Enggak makruh. Minyak angin, nyesek. Apalagi tuh, minyak kayu putih. Dia agak puyeng. Enggak. Nah, ini yang mubah. Kalau dia tuh dalam keadaan sakit, boleh sah. Mubsarat itu nafsu yang melihat HP terus panjang puasa, makruh. Kalau ngelihat yang haram, ya haram.
Melihatin yang boleh saja, melihat-lihat itu, melihat yang boleh TV, mubah-mubah aja. Tapi kalau yang haram jadi haram, itu makruh. Apa? Karena tujuannya tahan nafsu. Jangankan yang haram, yang mubah pun melihat-lihat itu jangan dipenuhi nafsu itu. Lihatin apa baik. Wal masmu'at, masmu'at, dengerin musik apa yang nggak haram, intinya kan walaupun nanti perdebatan musik ya, buat kita dengarkan musik apa-apa yang menikmati, makruh lagi puasa. Udah ngaji aja yang benar-benar, kurangin penglihatanmu, kurangin pendengaranmu. Udah dengar orang ngaji, dengar sebagainya. Itu dalam keadaan puasa untuk mendapatkan kesempurnaan puasa. Alhamdulillah. Demikian pengajian kita dalam bab puasa. Insyaallah Sabtu depan kita akan mulai dari depan, dari mulai bab air dan sebagainya sesuai dengan urutan kitab, pelan-pelan. Ya, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika bil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.